Muhammad Banjafir dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 19 akan berpidato tentang penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang adaptasi kebiasaan baru. Selama 3 bulan semenjak diumumkan kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Beragam pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang terpetakan sebagai epicentrum penyebaran. Pemerintah juga memberlakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh, pemerintah Indonesia seperti halnya pemerintah di negara lain belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berakhir. Salah satu harapan terbesar agar pandemi ini bisa segera ditanggulangi adalah penemuan vaksin yang sedang diupayakan oleh berbagai ilmuwan di dunia. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh World Health Organization WHO, temuan vaksin diperkirakan paling cepat terlaksana pada 2021. Hal ini berarti setidaknya sampai akhir tahun ini seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia, harus membiasakan diri untuk berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat dihimbau untuk patuh menaati dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia selama 3 bulan terakhir tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Hal ini membawa efek domino seperti meningkatnya jumlah pengangguran dari penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan stimulus dalam rangka menopang berbagai sektor yang terdampak. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19, serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap perakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Sasmita, new normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. New normal diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengumumkan rencana untuk
pengimplementasian kebijakan new normal dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing wilayah. Prinsip utama dari rencana new normal yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan new normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat. Panduan adaptasi kebiasaan baru mewujudkan new normal atau tatanan kehidupan normal baru. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju new normal, tatanan kehidupan normal baru. Kita semua bisa berperan aktif memantau apakah tempat bekerja kita atau pasar yang kita kunjungi sudah menerapkan untuk kepentingan bersama. Berikut beberapa panduan yang telah dikeluarkan pemerintah, diantaranya panduan adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes nomor HK01-07-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Berikut beberapa adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja yang ditetapkan. Di pintu masuk tempat kerja, lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogun. Sebelum masuk kerja, diterapkan self-assessment risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat, yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Bagi sistem kerja shift, diminta untuk meniadakan shift 3, yakni waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan. Jika tetap memberlakukan shift 3, maka yang bekerja, terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan selama di tempat kerja. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Itulah pidato dari saya tentang adaptasi kebiasaan baru. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.